Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rita Aprilia dan rekan saya Muhammad Fajar Fauzan dan Igo Fadilah Ilham akan mempresentasikan dan mendiskusikan tentang investasi di pasar modal. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio dengan dosen pengampu Bu Yovita Wiwiyanti Indriadewi Atmajaya SE MKOM Untak. Jurnal ilmiah yang kami pilih yaitu berjudul Analisis Perilaku Investor Perspektif Gender dalam Pengambilan Keputusan Investasi Pasar Modal. Pencipta Erna Retna Raharjeng, staf pengajar jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Yang akan disampaikan rekan saya Igo Fadilah Ilham. Persilakan. Pasar modal merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang memperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri yang menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan dana atau modal untuk pembiayaan pembangunan nasional. Investasi pada saham mempunyai keunggulan, yaitu akan memperoleh return yang berasal dari capital gain dan dividen. Dividen yang diperoleh oleh seorang investor ditentukan oleh kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Jadi masyarakat Indonesia seringkali mudah terbuai dengan berbagai janji tingkat pengembalian yang tinggi tanpa mempelajari bagaimana perusahaan atau investasi tersebut beroperasi. Wanita dan pria memiliki kondisi-kondisi khusus yang berbeda, baik dari segi fisik biologis maupun dari segi psikologisnya. Perbedaan tersebut merupakan sumber dari perbedaan fungsi dan peran yang diemban oleh wanita dan pria tersebut. Jadi perempuan memiliki perbedaan perspektif dengan kaum laki-laki. Perbedaan perspektif dalam memandang dan menyikapi persoalan-persoalan pengambilan keputusan dialami oleh kaum perempuan. Perbedaan ini dilatar belakangi oleh perbedaan peran yang diemban oleh kaum perempuan. Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupan kesehariannya. Lingkup aktivitas seorang perempuan mencakup 3 wilayah sekaligus, yaitu perannya di keluarga, yang kedua lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan kerjanya. Lingkungan tempat tinggal, dengan ketiga perannya ini, perempuan memanfaatkan fasilitas yang ada dengan intensitas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Peran reproduksi yang diemban oleh kaum perempuan memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam berinvestasi di pasar modal. Jadi tujuan penelitian adalah mengetahui perspektif gender dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Perbedaan pengambilan keputusan antara laki-laki dengan perempuan dan faktor dominan yang mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dengan mengkaji objek tertentu, sehingga hasil penelitiannya hanya dapat diimplementasikan pada objek penelitian saja dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Jenis dan sumber data. Jenis dan penelitian ini adalah subjek, artinya data yang berupa pendapat dan opini dari sumbernya, yaitu para investor yang melakukan trading di kantor sekuritas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, di mana data primer dikumpulkan dari sumber-sumber langsung, yaitu para investor. Hasil dan pembahasan. Gambaran investor di pasar modal. Investor pasar keuangan adalah investor yang beragam. Keberagaman yang dikontribusikan oleh beberapa aspek, yaitu motivasi investasi, daya beli terhadap sekuritas, pengalaman, tingkat pengetahuan,
dan kematangan investasi serta perilaku investasi. Masyarakat di Indonesia seringkali mudah terbuai dengan berbagai janji tingkat pengembalian yang tinggi tanpa mempelajari bagaimana perusahaan atau investasi tersebut beroperasi. Satu hal yang juga dilupakan oleh mereka, para investor, adalah sisi mata uang lainnya dalam berinvestasi, yaitu resiko. Dilihat dari jumlah investor yang terlibat dalam perdagangan saham menunjukkan bahwa investor perempuan sedikit lebih dibandingkan dengan jumlah investor laki-laki. Melihat pada kenyataan ini dapat dikatakan bahwa persoalan perbedaan gender, khususnya pada jenjang pendidikan, pendapatan, usia, dan jenis pekerjaan untuk investor di Kota Malang harus mendapatkan perhatian yang serius. Artinya bahwa pemahaman di masyarakat tentang permasalahan gender, khususnya dalam pengambilan keputusan berinvestasi, harus mendapatkan perhatian agar terjadi salah persepsi tentang pengetahuan gender itu sendiri. Adanya kesenjangan pada kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi identifikasi investor yang meliputi usia, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan jenis pekerjaan. Data untuk variabel terikat atau Y, pengambilan keputusan investasi. Berdasarkan hasil identifikasi data, dapat diketahui bahwa investor yang berinvestasi di pasar modal dilihat berdasarkan pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan usia. Dilihat dari pendidikan, lebih banyak didominasi investor yang berpendidikan sarjana, baik investor laki-laki maupun perempuan yang melakukan trading di pasar modal. Sedangkan dilihat dari pendapatan, investor yang memiliki pendapatan antara 5 juta sampai 10 juta mendominasi investasi di pasar modal, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dilihat dari pekerjaan, mayoritas investor yang memiliki usaha atau berwira swasta yang banyak melakukan investasi di pasar modal. Hal ini terlihat dari hasil identifikasi pemodal pada tabel di atas. Dilihat dari usia investor, untuk investor laki-laki yang melakukan investasi di pasar modal lebih banyak berusia 20 sampai 35 tahun. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu dilihat dari jumlah investor di Malang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan masih didominasi oleh investor laki-laki. Walaupun angka partisipasinya berbeda, perempuan lebih mampu berhati-hati dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan laki-laki. Investor perempuan juga lebih banyak yang dapat mengambil keputusan secara akurat dibandingkan dengan investor laki-laki. Gejala-gejala tersebut menunjukkan bahwa investor perempuan lebih optimal dalam memanfaatkan informasi yang ada. Berdasarkan hasil analisis data bab sebelumnya, menjelaskan bahwa untuk berinvestasi di pasar modal tidak dibedakan antara investor laki-laki dan investor perempuan. Untuk menjawab rumusan ketiga, berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Hal ini terlihat dari aspek pendidikan, pendapatan, pekerjaan, maupun usia. Untuk menjawab rumusan keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan adalah pendapatan dan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih, jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol pemerintah.